Tetapi yang pasti yakinlah dan percayalah dengan haji plus maupun dengan haji reguler maupun haji plus itu uang tidak akan hilang. Ya. Uang tidak akan hilang. Tetapi jika Bapak Ibu menggunakan haji yang tidak jelas, yang tidak resmi, pasti uang hilang, haji pun melayang. Kita pengennya mabrur, tetapi nggak jadi mabrur, tapi malah mabur nanti. Kan bahwa apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Ander Muarung. Ya. Tapi hari ini bintang tamu kita agak beda. Nah. Biasanya yang datang ke sini yang agak seram-seram dikit. Hari ini kita dapat yang segar-segar. Nah, kenalkan beliau ini anggota DPD RI dari Dapil Kalimantan Tengah. Nah, daripada kita banyak Pander, ya. Lebih baik silahkan Bu memperkenalkan langsung. Kenalkan dulu. Silahkan pada kawan-kawan di podcast kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Yuda, Bang Arif, sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi grogi. Oke. Udah mulai belum? Udah, Bu, santai aja, Bu. Nah, kita langsung ngomong. Nama Ulun, nama saya Dr. Erni Daryanti. Saya adalah anggota DPD RI utusan Kalimantan Tengah. Perwakilan Kalimantan Tengah. Kebetulan hari ini dapat ada waktu bersilaturahmi di Borneo News. Ya. Nah, Terima kasih, selamat datang Kak di kantor kami, di Pantry studio kami, di pantry kami yang seadanya ini. luar biasa loh ini. Terima kasih Kak, sudah hendak hadir di wadah kami nih. Pokoknya bila orang tuh dari luar lah sudah menonton video-video kami, menonton, ini wadahnya bagus, ini apa segala macam. Ternyata yang bagus tuh ya kameranya aja. Kami ini yang kata bagus, yang biasa-biasa aja. Nah Kak, jadi kan akhir-akhir ini lagi booming nih. Apa namanya yang dibicarakan orang tentang haji iya. Ilegal. Haji ilegal. Nah, yang mana kan biasanya di sana tuh kita kada tahu nih ceritanya kenapa tiba-tiba di sweeping orang di mana di penginapan, di mana tarik orang keluar di apa namanya dikumpulkan nanti dihukum atau di penjara atau apa kita kada tahu tuh di sana. Yeah. Nah, bisakah pian Menjelaskan pada kawan-kawan kita. Itu masalah apa sekarang di perhajian Indonesia yang ada di tempat di negara kita nih. Oke. Jadi haji yang dimaksudkan haji non ilegal ini tadi ya. Ya, non ilegal dan ilegal dan ilegal. Sebenarnya gini, haji itu untuk dari Kementerian Agama itu sebenarnya yang resmi hanya ada dua. Ya. Haji plus, pertama haji reguler ya. Reguler itu dia sudah ada setiap provinsi kabupaten sudah ada porsinya masing-masing. Seberapa banyaknya itu sudah ada aturan tertentu. Lalu yang kedua yang kita kenal adalah haji plus. Haji plus itu juga dari Kementerian Agama resmi dan dia masa tunggunya itu 5 sampai 7 tahun, 6, 7, 8 tergantung bagaimana setiap tahunnya. Kadang-kadang ada yang meninggal, ada yang tidak mampu seperti itu. Jadi dia maju. Tetapi kalau haji reguler dia diatur per setiap kabupaten dia mempunyai porsi masing-masing. Nah, hanya ada dua kuotanya, hanya ada dua saja sebenarnya. Tetapi karena maraknya daftar tunggu ini kan per kabupaten kita tahu sendiri Kota Waringin Barat aja udah sampai 30 tahun, katanya sekarang 2040-an kalau daftar sekarang 20 sampai 30 tahun dan itu merupakan daftar tunggu yang sangat amat panjang. Nah, momen-momen seperti inilah yang membuat masyarakat itu selalu berpikiran gimana caranya ya aku pengen haji cepat. Gimana caranya ya pengen haji cepat. Lalu datanglah oknum-oknum itu tadi menawarkan ke masyarakat, ayo Bu, Pak, mau nggak kita haji langsung berangkat dengan harga sekian? Dia selalu memakai iming-iming. Memakai iming-imingnya ya, ini tenang aja, nanti visanya aman, nanti di sana kita dapat hotel ini, dapat tenda ini. Dan ya bagaimanalah kita kalau mau menjual sesuatu, kita pastikan promosi seperti itu. Ternyata kenyataannya sampai sana itu kalau visa haji dengan visa tidak resmi dari Kemenak itu ya itu tadi tidak bisa apa-apa di sana. Semua kan aturan ketat. Bahkan tahun lalu itu kan ada yang dibuang ke Jeddah. Ada yang digerebek makanya sampai di kamar terus, terkunci di kamar nggak boleh keluar. Kenapa? Karena
di sana harus memakai kartu, namanya nusuk ya kalau sekarang. Oh, iya. Nah itu untuk 2024. Kalau untuk 2025 ini lebih ketat lagi. Nah, jadi pengawasan hajinya Bu, ini kan Ibu sebagai anggota legislatif kan. Ya. Nah ini gimana nih pengawasannya pada penyelenggara haji, pada pemerintah dan termasuk penyelenggara haji juga sebagai kapasitas Ibu? Iya, kebetulan kemarin saya sebagai ketua delegasi pengawasan prahaji, tanggal 12 April sampai dengan 18 April itu saya bersama teman-teman tim delegasi, kebetulan saya ketua tim delegasinya, kami sudah melakukan pengawasan prahaji. Ya. Tapi itu untuk yang seluruh haji sebenarnya. Kedatangan kita ke sana hanya mengasih pengawasan prahaji itu untuk mengetahui seberapa besarnya pihak Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia dalam hal menyiapkan seperti akomodasi, seperti catering, seperti hotel segala macam. Oke, kita sudah melakukan pengawasan dan itu kalau persiapan ini pasti kita persiapannya Ya, total betul. kan. Ya, Tetapi betul. pada kenyataannya ini ternyata ada beberapa namanya kendala. Ada beberapa masukan-masukan juga. Ternyata yang tadinya dulu ini permasalahannya sekarang nih ya. Haji yang reguler itu dulu hanya ditangani satu muasasah. Muasasah itu adalah syarikah, itu adalah suatu ibaratnya apa ya? PT gitu ya. Di sana tuh satu aja gitu loh. Oh, yang ngurusin haji Indonesia itu satu aja, syarikah muasasah gitu ya. Tetapi tahun ini ada 8 tidak salah. Oh, iya. Jadi lebih banyak. Jadi karena adanya banyak itulah yang membuat banyak sekali keluhan dari pihak pemerintah Indonesia. Contohnya kemarin ada yang terpisah muhrim dan segala macam. Jadi berangkatnya nggak bareng. Misalkan sama mamahnya, sama anaknya nggak bareng. Kenapa? Karena di sana beda muasasah itu. Itu menjadi kendala yang pertama. Kalau untuk akomodasi catering itu kan karena lagi berjalan kan ini belum ada keluhan. Ini yang keluhan pertama ini adalah visa. Terbitnya visa dari Saudi ini agak-agak terlambat. Jadi ada yang beberapa kloter tuh terpisah seperti itu. Ini menjadi keluhan utama. Dan kemarin kita juga udah memberikan atensi ya, perhatian itu untuk Dirjen Penyelenggaraan Haji Umroh di Kementerian Agama bahwasanya itu harus segera digabungkan. Dan ada tanggapan positif dari Kementerian Agama bahwasanya yang berbeda terpisah tadi insya Allah akan disatukan. Akan disatukan segera. Itu yang kendala yang pertama. Kalau untuk pengawasan yang saat haji, insya Allah nanti kita akan berangkat di tanggal 28. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana desainnya, perjalanannya, prosesnya, dan yang kemarin sudah kita awasin per haji, nanti kita akan telah lagi, kita lihat lagi saat di sana, seperti itu. Oh, langkah-langkah taktisnya Bu, ini kan ini permasalahannya sudah disampaikan seperti tadi kan? Iya. Apa nih yang bisa dilakukan pemerintah untuk merespon permasalahan tersebut? Baik, kami dari DPD kemarin sudah melihat bagaimana langkah dari khususnya Kementerian Agama ya, bagian penyelenggara umum haji PHU yang namanya. Itu kemarin beliau sudah mengeluarkan statement bahwasanya yaitu tadi bagi yang jamaah kloternya terpisah ataupun ibu terpisah dengan anaknya ataupun suami terpisah dengan istrinya yang muhrim tadi, insya Allah akan dikoordinasi nanti di Saudi Arabia dan akan dijadikan satu. Sudah dikoordinasi. Yang penting kemarin kan kita fokusnya jadi gini, muasasah ini kan ada 8. Mereka ini tiap orang mengeluarkan visa. Kalau tidak keluar visa otomatis kan jamaah tidak bisa berangkat. Karena terpisah-pisah muasasahnya itulah makanya sampai sana tuh campur aduk. Jadinya karena ada 8 muasasah ini tadi, kalau dulu satu, jadinya ya Banjarmasin, Kobar. Tapi alhamdulillah untuk Kobar nih, alhamdulillah sama bareng semua. Kemarin kebetulan ya udah ada kabar dan alhamdulillah untuk Kobar aman semuanya. Untuk Kobar nih tahun ini berapa nih jamaah haji nih? Jamaah haji Kobar ini 135. 135. Ya, nanti saya datangin nanti kalau pas ke sana. Ingat 135 nih ingat hari semalam. Oh iya, korban. Korban. Apa tuh? Korban apa tuh? Korban punya Pak Bos. Pak Bos pengusaha di Kalteng. Jadi beliau itu berkurban sebanyak 135 sapi yang di mana dibagikan di seluruh Masya Allah. Kalimantan Tengah. Nah, jadi kan artinya 135 yang berangkat dari Kobar, 135 juga yang dikeluarkan Zidin lah. Hebat. Nah, jadi Bang, terkait kisah-kisah orang nih nah, yang dimana beberapa belakangan hari ini nah, sampai hari ini masih banyak berseliweran di mana di IG apa tuh. Kadang tuh masih TikTok ada travel nakal. Travel nakal tuh yang ibaratnya memberangkatkan orang itu sembarangan mengasih
Yang tadi orang dikasih visa kerja, dikasih visa wisata, dikasih visa apa segala macam yang bukan visa haji tadi. Nah, itu tuh kayak apa caranya supaya nih misalnya kami nih mau naik haji nih, supaya kada kena nih kayak apa nih yang oknum-oknum itu tadi. Aduh ya ini gimana ya? Kita dilema juga ya, maksudnya gini. Pandangan masyarakat itu kan kepengennya dia pengen cepat berangkat. Ya. Kayak mana lah dokter, kalau kita misalkan nunggu haji reguler aja nunggunya sampai 20-30 tahun. Tetapi kadang-kadang ya itu lagi, kita ini harus cerdas. Ayolah masyarakat kita ya, kita harus pintar dalam arti gini, jeli dalam memilih, jeli dalam menelaah sesuatu. Kita sayang banget loh ngeluarin uang mahal-mahal, ratusan juta, tetapi di sana ternyata pasti saya yakin dia tidak tahu, masyarakat tuh banyak tidak tahu. Dia tidak ngerti itu apa namanya visa, apa namanya haji itu bagaimana, tidak bisa, dia tidak tahu. Jadi haji itu yang pertama ya, untuk seluruh masyarakat ini, khususnya Pangkalan Bun dan sekitarnya, haji itu ada beberapa. Yang pertama itu haji reguler, haji resmi reguler itu dari Kementerian Agama. Jadi dia haji reguler itu dia resmi, berkuota, dan pastinya memang harus daftar tunggu. Kenapa? Karena di bawah aturan Kementerian Agama. Yang kedua itu adalah haji plus. Itu juga haji atas pengawasan Kementerian Agama, daftar tunggu juga, tetapi daftar tunggunya dia lebih cepat. Apa perbedaannya? Karena apa? Karena dia lebih cepat dan fasilitasnya pun beda dia. Fasilitasnya dia harus dengan aturan, dia harus bintang 5, tendanya juga berbeda, dan harganya pun lebih mahal. Kalau haji reguler kan 50 jutaan, kalau haji plus ini kan 200 jutaan ya. Jadi memang beda. Tapi dia resmi juga. Kenapa? Karena memang nunggunya pun 5-7 tahun. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya haji. Haji dengan visa ziarah. Nah, orang taunya haji, berangkatnya visa ziarah tuh visa turis, visa wisata. Nah, itu tidak resmi itu. Itu kenapa? Memang dia diterbitkan sama Saudi Arabia itu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu dia bisa bolak-balik ke sana, bolak-balik ke sana. Nah, disalahartikanlah sama oknum travel ini kadang-kadang untuk haji tadi. Jadi karena masa aktifnya tuh 1 tahun, berangkatlah dia dengan visa ziarah. Tapi tahun ini alhamdulillah visa ziarah tidak ada. Tahun kemarin banyak banget. Yang keempat ini haji dengan menggunakan visa tadi yang sekarang lagi merebak, visa amil atau visa pekerja. Nah, visa amil itu atau pekerja ini adalah amil musim, di mana dia itu visanya biasanya hanya berlaku selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, jadi dibikinkan visa, contohnya nih Bang Arif nih sama Bang Yuda dibikinkan visa pekerja, bekerjanya sebagai misalkan petugas catering gitu ya, keluar bebas aja, bikin visanya di Jakarta, keluar aja, berangkatnya. Tetapi jangan salah, berangkatnya visa yang tidak resmi itu tidak mungkin dia memakai seragam, tidak mungkin dia resmi, tidak mungkin dia disuruh. Pasti travelnya bilang, ibu kita tidak bisa memakai seragam ya, kita tidak bisa bersama-sama kopernya sama ya, tidak mungkin. Kalau bisa pakaiannya biasa aja seperti ini ya, seperti itu. Kenapa harusnya dari situ tuh masyarakat udah harus cerdas dalam arti gini, berpikir loh, kok beda banget. Kalau yang sana kok yang resmi kok pakainya seragam sama-sama, ini pasti kayak gini aja. Justru harus berpakaian seperti ini kalau kita kan pekerja. Ditanya di sana imigrasi tuh, jadi kerja, memang mau kerja. Tetapi yang kemarin dibalikin sama pihak Arab Saudi itu tua-tua. Berpikir dia di imigrasi, ini tua mau kerja masa apa? kerja di situ nggak mungkin kan? Dibalikin dia. Cara logika juga. Iya. Terus yang ke berapa tadi? 45. Ada namanya visa haji dengan haji dahili. Dahili itu dengan menggunakan visa dahili. Visa itu jadi gini. Dia berangkat dulu umroh, dibuatkan igomah atau KTP di sana, menjadi warga negara sana. Ketika itu didaftarkannya lah haji, biar mempunyai tasrih. Tasrih itu izin haji. Itu namanya dahili. Berarti jadi kayak orang warga gelap gitu ya? Iya, dibikinkan KTP cepat gitu. Terus habis itu yang terakhir itu ada namanya haji furoda. Furoda. Ini yang ramai kemarin. Yang furoda ini sebenarnya resmi dia. Dia adalah furoda atau mujamalah, ini resmi dari Kerajaan Arab Saudi. Tetapi untuk tahun ini memang agak belum keluar juga ya. Belum keluar juga, teman-teman travel juga ada yang banyak sekali yang bertanya, ini gimana kok belum keluar dan segala macam. Mungkin ini Arab Saudi sedang benar-benar menertibkan. Jadi tidak banyak mengeluarkan. Kenapa? Karena di sana nih benar-benar ketat sekali. Agak memang mau ditertibkan. Jadi visa sekarang selain visa haji, dia tidak dapat masuk ke Mekah. Jadi banyak sekali jamaah Indonesia nih yang dijedah sama di Madinah.
termasuk visa amil tadi, visa pekerja itu. Bang, Ben, dokter nggak kita bisa ambil kan? Bisa masuk tapi nggak bisa masuk ada Mekah. bisa masuk Mekah ya. Iya. Ada kayak ini kisahnya. Kita kan masuk ke Mekah nih kan. Nah, Karena apa kita sampai ke sana kan, kada usaha umpat haji apa segala, balik lagi ke sini kita dipanggil orang haji. Haji Yuda lah dan Haji juga. Arif. Iya. Kita yang penting kan sudah ke Mekah balik pulang. Orang di sini kan ada tahu. Bang. Nggak bisa ke Mekah dia, nggak bisa masuk. Karena apa namanya ceritanya kami sudah berangkat Oh, yang ke penting Mekah. naik terbang ya? Udah ke Mekah balik lagi berarti kan sudah haji. Bawa foto-foto lu kan. Kita tahu kita di sana diusir-usir. Tapi ini ya laporan dari teman-teman yang udah di sana tuh memang dari saya punya namanya kalau di Komite 3 itu ya kita kan bermitra dengan Kementerian Agama, salah satunya juga PPMI itu tentang migran Indonesia itu ya yang bekerja di sana. Kalau ada apa-apa aduan itu biasanya juga ngadu ke saya. Jadi mereka ini pun yang tinggal di sana punya igomah pun mau keluar tuh juga takut. Oh, gitu. Kalau sekarang bukan igomahnya tetapi yang mau masuk Masjidil Haram itu harus mempunyai kartu namanya kartu nusuk. Nusuk tuh kayak kartu yang bisa di-scan tit. Ini visa haji boleh masuk. Walaupun punya igomah, walaupun yang punya paspor, tapi kalau nggak punya nusuk, no, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Dan pintunya itu di mana-mana dijaga sama polisi. Ketat sekali tahun ini, Masya Allah. Berarti kan sembarangan bang. Ada boleh sembarangan. Jadi kayak film-film sudah bang. Ada kan planet baru yang kalau hendak pindah ke planet baru harus di-scan dulu. Iya di-scan. Nah, Emang sekarang. kadang tuh kan ada yang nakal-nakal kan bubuhan apa namanya peretas itu bikin ID sendirinya. Ditato sendiri. Sendiri. Jadi tiba-tiba di-scan-nya, ini memang warga negara planet baru kan. Bisa naik ke atas. Jadi kayak itu bang. Ya ini kemarin juga ada komunikasi dengan KJRI yang di Jeddah. Jadi Bu, saya pastikan visa amil itu ya mungkin pasti susah masuk Mekahnya. Tapi kan Indonesia ini kan banyak jalan menuju Roma kan. Iya, betul. Visa ziarah udah nggak ada, sekarang visa amil. Ini pun mau masuk pun susah ya. Mudah-mudahan aja dari orang-orang kita di sana tidak tidak melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Maksudnya apa? Memalsukan segala macam. Kalau dulu kan ada juga yang memalsukan segala macam. Mudah-mudahan tolonglah, janganlah malu kita ya. Jadi jangan ada yang memalsukan segala macam, takut nusuk dipalsukan, takut tasnya dipalsukan seperti itu. Kenapa? Karena memang lagi ini orang menunggu semua. Banyak masih di Madinah udah 25 hari, 20 hari. Kenapa? Karena nggak bisa masuk Mekah. Yang di Jeddah itu ribuan juga nggak bisa masuk Mekah. Jadi masuk Mekah ini sekarang susah sekali. Berarti ada pas khususnya gitu ya? Ya ada kartu nusuk tadi. Kartu nusuk. Jadi kan? kalau misalkan kita mau masuk nih, masuk di scan. dulu. Nah, keluar foto Mas Yuda baru boleh masuk. Dilihat dulu keluar foto Mas Yuda nih visanya apa? Visa haji boleh masuk, kalau nggak visa haji no. Terus tadi kalau kayak pekerja amil tadi memang nggak boleh masuk ke dalam? Nggak bisa. Terus siapa yang bekerja di dalam? Sekarang kalau visa amil aja dia kan izinnya kerja. Kalau dia ketahuan sama polisi kok tidur di hotel itu pasti udah kena. Iya. Secara logikanya kalau yang kerja kan pasti tinggal di apartemen atau rumah di sana kan? Berarti kita harus cari keluarga di sana bang. Pokoknya jangan pakai visa. Modus yang biasanya masih ada nih ditemukan dari sepengetahuan sampean lah, dari dulu sampai sekarang. Cara-cara mereka nih untuk masuk itu selain menggunakan teknik-teknik yang sudah dijelaskan tadi kan. Ada yang lain nggak nih? Kita bongkar di sini. Ayo. Jadi kalau berdasarkan pengalaman melihat dan mendengar dan menanyai jamaah-jamaah yang dengan dulunya beliau menggunakan visa ziarah, tidak menggunakan visa resmi, yaitu kadang-kadang jalan kaki yang pertama pasti. Jalan kaki tuh dari Arafah tuh sampai menuju Musdalifah sampai melontar di Mina tuh dia jalan kaki. Ya mau naik bisa apa? Kan nggak ada, itu kan visa ziarah kan. Ya habis itu kadang-kadang naik mobil-mobil apa tuh yang ngompreng. Ya gitu-gitu. Terus yang kedua kalau misalkan dia travel yang masih main oknum nakal seperti itu, biasanya dia menggunakan saya yakin dia tidak mempunyai tenda. Orang yang pergi atau travel yang menggunakan visa non-haji yang tidak resmi, saya yakin dia tidak mempunyai tenda. Mau dia membeli tenda ABC itu berarti orang yang bermain nakal
menjual tenda, biasanya tenda-tenda luar negeri dia. Jadi kalaupun dia masuk ke tenda itu bukan tenda Indonesia yang bisa kita ukur sama-sama gitu, enggak. Pasti nanti campuran orang mana dibuang di situ. Jadi kan mereka berprinsipnya gini, oh gini loh, haji itu adalah Arafah. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah yang penting kita di Arafah. Nah, kita di Arafah itu udah haji. Oke, dari segi dalilnya itu memang iya haji adalah Arafah itu. Tetapi kan dari segi beribadahnya harusnya yang kita wukuf tuh ya, kalau wukuf kan jam 12 yang 9 Dzulhijjah jam 12 yang itu kan persiapan untuk sholat. Habis itu sholat sama-sama dengan jamaah. Habis itu kita zikir, doa. Pokoknya haji itu nyaman sebenarnya. Urutan kegiatan ibadahnya itu tidak terlaksana dengan nyaman gitu kan. Nyaman dan enak dan Masya Allah lah haji itu sebenarnya. Tetapi nah itu tadi, kalau dia tidak resmi ya wis. Tidak nyaman, artinya itu kan kadang-kadang terlewati. Berpikiran. Jadi langsungnya aku duduk di sini kalau ditangkap orang gitu. Ya mungkin. Bang Arif, tapi ada satu. Pinternya itu kadang-kadang jamaah yang belum pernah haji dengan menggunakan visa non haji tadi, ya pasti haji dia akan berpikir, oh haji itu seperti ini. Kalau yang baru pertama, jadi dia baru pertama haji berangkat dengan menggunakan visa non haji, dia pasti akan berpikir, oh haji ini seperti ini ya gitu, bener kan? Kan dia pasti berprinsipnya kan haji sekali aja gitu. Dia, oh haji ini ternyata seperti ini, padahal tidak. Yakinlah pemirsa. Permisah Borneo News ini, haji itu nikmat, indah, tenang, nyaman, dan itulah yang mendapatkan kita kemabruran. Ya mudah-mudahan jadi haji mabrur tuh harus seperti itu. Tidak ada tuh yang haji takut ditangkap, takut lihat polisi, takut sembunyi, nggak ada. Padahal lantaran dia menggunakan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada kan, makanya dia hajinya was-was seperti itu. Ya kan? Haji was-was namanya emang tidak. Ada baru lagi. Haji was-was. Kita mengeluarkan terbaru, ada lagi yang keberapa tadi yang terakhir kan ada. Nah ini haji was-was. Karena kan iya saat beribadah tuh gugup, takwa selagi. Cocok itu haji was-was. Jadi nanti tagline-nya haji was-was. Haji was-was. Gantilah haji was-was. Jadi ini kan kalau kita sudah melakukan mengikuti aturan-aturan yang ada lah, sesuai aturan. Nah kita ini kan kadang-kadang nih tidak mengetahui nih, maunya itu kan sesuai aturan lah. Maunya kita Nah terus cara-cara pemilihan operator haji yang baik, benar dan aman itu seperti apa? Ada tips-tips nggak? Pemilihan tipsnya. Nah kadang-kadang kan orang asal ditawarin ini pasti gampang, dekat dengan Masjidil Haram, istilahnya kan iklannya. Terus kan medsosnya pengikutnya banyak. Berarti benar nih. Centang biru. Ada nggak tips yang bisa dibagikan pada kawan-kawan di luar? Tipsnya, yang pasti yang pertama harus memilih travel yang berizin haji. Nah, travel berizin itu ya semua travel bebas mau dimanapun, nggak harus di daerah tersebut, tetapi yang pasti dia harus mempunyai izin haji umroh ya. Terus yang kedua, lihat ke belakang. Pernah nggak dia berangkatin haji resmi? Nah, udah ada resmi izinnya nih. Lihat dulu, gimana nih? Kita kan sekarang kan pengguna medsos nih kan pintar semua kan. Betul. Lihat itu medsosnya, bagaimana? Pernah nggak berangkatin haji resmi? Pernah nggak terjadi sesuatu? Kalau memang basicnya punya izin haji resmi tapi dia tidak pernah berangkatin haji resmi, ya pasti dia akan mindsetnya itu dia udah enak aja yang haji langsung berangkat seperti itu. Jadi apalagi bukan travel ya, oknum-oknum ini yang misalkan karena mohon maaf karena memang dia dikenal, dipandang di masyarakat, misalkan ayo ikut aku aja nggak apa-apa, aku juga nemenin gitu. Tapi visanya tidak itu juga kasihan. Jadi harus ya itu tadi dari travel yang berizin, habis itu lihat riwayatnya dulu, yang ketiga dari kitanya tuh memang harus jeli. Sayang loh, buang uang ratusan juta kalau ibadah kita was-was. Tapi misalnya kayak kita mendaftar ke travel haji, perlu kita tanyakan kah izin dari travel haji itu sendiri, Bu? Boleh ya, itu wajib banget itu. Jadi kalau misalkan ini udah ada izinnya belum, seperti itu. Standar terus terus nanti pintar juga kita harus tanya. Biasanya kalau misalkan habis daftar ini berapa tahun. Terus orang daftar haji itu kan ada namanya BPIH ya. Jadi kalau SPP BPIH-nya itu kita harus menyerahkan 4.000 US itu kalau untuk haji
plus 4.000 US nanti dapat nomor porsi. Kalau reguler kan 25 juta. Udah dapat nomor porsi. Tergantung, jadi kalau reguler tergantung di area masing-masing. Kuotanya berapa? Kabupaten Lamando berbeda, Kobar beda, Seruyan beda, Sukamara beda, seperti itu. Tetapi yang pasti resmi aja lah, mau reguler ya. Jadi dari muda, kalau mau reguler dari muda. Daftarnya saran saya dari muda nih, dari Mas Arif nih udah bisa nih daftar 25 juta reguler, nunggu lama. Tahun ini berarti berangkat namun 2040 katanya. Berarti 70 tahun gitu. Langsung KI Arif ya. Ini umur panjang. Iya. Makanya. Enggak, tapi yang pasti kalau kita udah punya daftar niat, insya Allah mendengar. Ya, cuman kan yang sakit ini satu di dunia nyata nih karena dipanggil orang haji-haji. Jangan juga ya mau berangkat haji karena mohon maaf nih. Aduh, tetanggaku udah haji, udah panggilan haji, aku harus haji tahun depan. Lalu dia nyari aku mau haji tahun depan. Ternyata ini 200 jutaan aja, tetapi langsung berangkat. Nanti ditawarin A, B, C, D, E, ternyata sampai sana. Kalau udah sampai sana saya yakin, pulang tuh dia tidak akan menceritakan kesusahannya. Takut nanti tetangganya pada, ya tuh lihat kesusahannya diinikan. Dia tuh berarti ada lagi gelar satu lagi, Haji Pomo. Makanya Bang Jul tadi itu. Jadi itu yang penting tulah ke Mekah, tulah ke Arab Saudi, baliknya ya haji. Enggak juga sih. Sebenarnya saya tahu kok masyarakat itu hatinya tuh memang bener-bener pengen haji tuh pengen haji yang cepat berangkat. Tetapi kadang mereka ini tidak tahu, bukan. Dia ini tidak tahu. Jadi gini, saya nih berangkat dengan haji yang tadi bayar ratusan juta. Dia taunya kalau saya bilang, Bang Yuda bilang, ayo Bu ini visanya resmi aja, pokoknya spesial buat Ibu, insya Allah aman aja di sana nanti sama saya. Ya pasti kan Mas Yuda percaya gitu. Apalagi orang tua yang nggak ngerti, pasti wes murah iki we lah daripada haji plus sing mahal, mendingan ini aja gitu. Murah-murah tahu-taunya di sana haji was-was kan? Haji was-was. Iya. Pokoknya berartilah dari semuanya cerita ini berarti intinya haji itu kerida ada yang langsung berangkat tahun. Ada kan? Ya ada di Furoda kalau misalkan ada. Di luar Furoda. Di luar Furoda. Yang jadi gini, haji yang berdasarkan aturan Kementerian Agama adalah haji reguler sesuai dengan kuota masing-masing setiap kabupaten, provinsi. Yang kedua adalah haji plus. Haji plus itu aturannya se-Indonesia jadi satu, urutannya jadi satu. Nah, kuotanya haji plus 200 ribuan, haji plus 17.000, ini haji regulernya 204 ribuan. Jadi 221 ribu tahun ini. Amin, kita pokoknya berangkat kan, insya Allah. Pokoknya Bang niat, yang penting niat dulu. Niat dulu lah, dicatat Pak, proposal dulu. Iya, proposal dulu. Pokoknya karena tahu pokoknya bila kita mendaftar yang penting proposal dulu Mas. Masuk proposal perkara di ACC itu urusan belakangan. Nah, ulun enak bertanya dulu lah. Kalau seandainya lah nih ada orang haji nih, ada salah satu misalnya travel haji. Membuka pendaftaran haji, dia membuka kayak haji plus aja apa, tapi resmi aja, resmi tapi itu dikreditkannya kayak apa tuh? Dikreditkannya? Tekniknya aja mungkin tuh teknik. Dikreditkannya kayak apa tuh sistemnya? Pernah dengar nggak? Oh, haji plus tapi dikreditin. Jadi dia tuh pembayarannya dicicil. Iya, yang penting dia bayarnya ke travelnya kan pasti lunas. Berarti sistemnya travelnya nombok dulu gitu loh. Enggak bisa. Enggak mau travel nombok. Dia kan pasti dia dibayarin ke bank mungkin. Oh, gitu. Tapi kalau saya sih ya selalu bilang ke masyarakat, udahlah yang penting berangkat ujung utang. Jangan ngutang lah kalau bisa gitu. Jangan ngutang. Yang pasti kalau untuk haji itu kan kalau reguler 25 juta, kalau plus itu kan sekitar 4.000 US mungkin 70 jutaan seperti itu. Daftar kalah 25 juta. Amin. 70 aja tuh lah. Silakan Bu, closing statement-nya Bu, sampaikan apa kepada masyarakat nih. Baik, terima kasih Mas Yuda, Mas Arif ya. Jadi saya cuma titip pesan kepada seluruh masyarakat Kota Waringin Barat pada khususnya dan seluruh Kalimantan Tengah pada umumnya dan bahkan seluruh Indonesia yang menyaksikan ini. Saya mohon kita jangan terlalu percaya dengan oknum-oknum yang selalu memberikan janji manis. Betul. Untuk memberangkatkan haji langsung berangkat, haji plus langsung berangkat itu tidak ada. Betul. Jadi sekali lagi haji yang menurut dengan aturan Kementerian Agama itu hanya ada 2, haji reguler dan haji plus yang resmi.
Dan yang ketiga ada haji furodah mungkin. Tetapi itu adalah aturan dari kerajaan Saudi Arabia. Ketika ada memang kuotanya pasti bisa dan enggak mungkin ya nggak bisa. Karena kadang furodah itu harus sabar menunggu. Tetapi yang pasti yakinlah dan percayalah dengan haji plus maupun dengan haji reguler maupun haji plus itu uang tidak akan hilang. Uang tidak akan hilang. Tetapi jika Bapak Ibu menggunakan haji yang tidak jelas, yang tidak resmi, pasti uang hilang, haji pun melayang. Kita pengennya mabrur, tetapi nggak jadi mabrur, tapi malah mabur nanti. Gitu. Itu sesuai dengan tagline kita di KJRI. Dan satu lagi pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia, baik dari Kakanwil yang di provinsi maupun kabupaten, tolonglah mulai sekarang kita harus bebenah, kita harus membenahi aturan-aturan yang sebenarnya harus kita patuhi, dalam arti kita harus menegur oknum-oknum atau travel manapun, kita nggak usah sebut, yang pasti yang tidak menyesuaikan dengan aturan Kementerian Agama, kita tegur. Jadi supaya tidak ada korban-korban lagi yang selanjutnya. Seperti itu aja dari saya. Kenapa? Karena ini memang mitra saya adalah Kementerian Agama. Jadi saya di Komite 3, kebetulan pimpinan juga, dan mitranya Kementerian Agama. Jadi saya selalu warning untuk hal ini. Karena saya merasa prihatin dan kasihan terhadap masyarakat yang mungkin mengeluarkan uang banyaknya untuk berhaji tetapi tidak mendapatkan fasilitas yang semestinya. Seperti itu. Kita bepandarannya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Gasan bubuhan pian semua yang mendengar ini. Jadi intinya haji itu haji yang bujur-bujur aja, jalur lurus saja. Biar sabar aja. Jangan kena timbul jadi haji was-was. Oke, ulun Arif Bim. Yuda Meng. Ulun Dr. Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.